Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Hairul Jaman dengan NIM 2239195 dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia atau yang disingkat MSDM, dengan dosen pengampu Pak Ade Faisal Maptuhi SEMM. Topik kali ini saya mau ngebahas tentang manajemen produktivitas yang udah saya pelajari. Nah, jadi mata kuliah manajemen produktivitas itu mengajarkan konsep dasar dan praktik manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektif dalam berbagai bidang. Fokusnya pada bagaimana mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang ada melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang efektif. Jadi definisi produktivitas itu menurut saya adalah kemampuan untuk menghasilkan output yang berkualitas dan kuantitas yang tinggi dalam waktu yang efektif dan efisien. Produktivitas melibatkan penggunaan sumber daya yang optimal seperti waktu, tenaga, dan teknologi untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, produktivitas melakukan pekerjaan yang tepat dengan cara yang tepat sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih efektif. Konsep produktivitas. Jadi konsep produktivitas itu berkaitan dengan hubungan antara input dan output dalam suatu proses produksi. Input merujuk pada segala sumber daya yang digunakan dalam proses produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan teknologi. Sementara itu, output adalah hasil yang diinginkan atau yang diperoleh dari penggunaan input tersebut, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Produktivitas dapat dihitung dengan rumus sederhana, mengukur jumlah produk yang dihasilkan. Jadi mengukur jumlah produk yang dihasilkan itu paling sederhana untuk menilai produktivitas adalah dengan menghitung jumlah produk yang dihasilkan periode waktu tertentu. Semakin banyak produk yang dihasilkan dengan sumber daya yang sama, semakin tinggi produktivitasnya. Di sini contohnya yaitu sebuah pabrik helm menghasilkan 1000 helm per minggu. Jika setelah meningkat sistem produksi jumlahnya naik menjadi 1200 helm per minggu, maka produksinya menjadi meningkat. Nah, selanjutnya itu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produktivitas. Jadi mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produktivitas itu juga dapat diukur berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk atau tugas. Semakin singkat waktu yang diperlukan tanpa mengurangi kualitas, semakin produktif suatu proses. Seperti sebuah pabrik motor membutuhkan 2 hari untuk memproduksi 500 motor. Setelah mengoptimalkan proses produksi, mereka hanya membutuhkan 1 hari untuk jumlah yang sama. Ini menunjukkan peningkatan produktivitas karena waktu produksi lebih efisien. Jadi penilaiannya itu adalah proses evaluasi untuk menentukan kualitas, kuantitas, atau efektivitas dari suatu pekerjaan yang aktivitas. Penilaian dapat dilakukan untuk mengukur produktivitas, kinerja, atau hasil dari suatu tugas. Di sini kesimpulannya yaitu produktivitas, tugas, dan penilaian saling terkait. Tugas yang efektif dan struktur dapat meningkatkan produktivitas, sedangkan penilaian yang akurat dapat membantu mengidentifikasi area perbaikan dan peningkatan kinerja. Dengan demikian, produktivitas dapat diingatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tugas yang efektif. Selanjutnya itu persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, apa tujuan dari perbandingan perusahaan? Misal, untuk menentukan perusahaan yang paling menguntungkan atau yang memiliki reputasi terbaik. Yang kedua, apa kriteria yang digunakan untuk membandingkan perusahaan? Yang di sini ada yang pertama itu kinerja keuangan, reputasi, inovasi, dan kualitas produk. Yang ketiga itu apa jenis perusahaan yang ingin dibandingkan?
perusahaan besar, perusahaan kecil, atau perusahaan menengah. Yang keempat itu apa industri atau sektor yang ingin dibandingkan? Teknologi, keuangan, dan manufaktur. Yang kelima itu apa sumber data yang digunakan untuk membandingkan perusahaan, misal laporan keuangan, survei, dan data industri. Peralatan merupakan elemen paling penting dalam perbandingan perusahaan yang efektif dengan memastikan bahwa data, indikator, dan metodologi yang digunakan dalam perbandingan perusahaan serta dan konsisten. Kita dapat memperoleh wawasan yang lebih akurat dan relevan tentang kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya itu berikut adalah beberapa penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Jadi dampak peningkatan produktivitas itu yang pertama peningkatan efisien. Jadi peningkatan efisien itu peningkatan produktivitas dapat meningkatkan efisien dengan mengurangi waktu dan biaya produksi. Yang kedua itu peningkatan kualitas. Jadi peningkatan kualitas produksi dapat meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi kesalahan dan meningkatkan kontrol kualitas. Yang ketiga itu meningkatkan pendapat. Jadi peningkatan pendapatan, produktivitas dapat meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan volume produk dan harga jual. Yang keempat itu meningkatkan daya saing. Jadi peningkatan daya saing produktivitas itu dapat meningkatkan daya saing dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang kelima itu meningkatkan kesejahteraan. Jadi peningkatan kesejahteraan itu produk dapat meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Kesimpulannya yaitu peningkatan produktivitas dapat mencapai melalui beberapa faktor seperti penggunaan teknologi, inovasi, pengembangan sumber daya manusia atau yang disingkat MSDM, perbaikan proses, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Peningkatan produktivitas dapat memiliki dampak positif seperti peningkatan efisien, kualitas, pendapatan, daya saing, dan kesejahteraan. Namun perlu diingatkan, peningkatan produktivitas dapat memiliki dampak negatif seperti peningkatan resiko kecelakaan kerja, stres, dan kelelahan karyawan. Selanjutnya itu definisi produktivitas. Jadi definisi produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan output yang berkualitas dan kuantitas yang tinggi dalam waktu yang efektif dan efisien. Produktivitas dapat diukur dengan bandingkan output dengan input yang digunakan seperti waktu, sumber daya, dan biaya. Itu prinsip tujuan produktivitas. Jadi prinsip tujuan produktivitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Nah, peningkatan efisiensi itu mengoptimalkan proses kerja untuk mencapai hasil yang maksimal dengan waktu yang sumber daya yang minimal. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Jadi meningkatkan kualitas itu meningkatkan hasil output yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ketiga itu mencapai target. Nah, mencapai target itu mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu yang ditentukan. Jadi kesimpulannya yaitu produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan output yang berkualitas dan kuantitas yang tinggi dalam yang efektif dan efisien. Produktivitas dapat diukur dengan membandingkan output dan dengan input yang digunakan seperti waktu, sumber daya, dan biaya. Dengan meningkatkan produktivitas, individu dan organisasi dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas output. Jangka panjang, jangka pendek, SMART, dan langkah-langkah untuk mencapai target. Nah, jadi apa tujuan perencanaan produktivitas? Jadi perencanaan produktivitas adalah proses strategi yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik itu waktu, tenaga kerja, atau teknologi, guna mencapai hasil yang maksimal. Mengemukakan bahwa produktivitas rasio antara luaran output dan masukan input. Rasio tersebut pada umumnya berbentuk luaran yang dihasilkan oleh aktivitas kerja dibagi dengan jam kerja yang dikontribusikan sebagai sumber masukan dengan nilai rupiah atau unit produksi lainnya sebagai
dimensi tolak ukurnya. Perencanaan produktivitas memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun organisasi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari perencanaan produktivitas. Jadi, perencanaan produktivitas itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Yang kedua, mengurangi stres. Yang ketiga, meningkatkan fokus. Yang keempat, mencapai tujuan. Dan yang kelima, meningkatkan motivasi. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip SMART. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, penerapan prinsip SMART dalam perencanaan produktivitas sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisien. Juga memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tidak hanya jelas, tetapi juga dapat diukur realistis, relevan, dan terkait waktu. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, perencanaan produktivitas merupakan aspek krusial dalam mencapai tujuan organisasi, baik jangka pendek, jangka panjang. Dalam makalah ini telah dibahas perbedaan antara perencanaan jangka pendek, jangka panjang, serta pentingnya penerapan prinsip SMART dalam menetapkan target yang jelas dan terukur. Productivity Improvement and Sustaining, strategi peningkatan produktivitas. Jadi strategi peningkatan produktivitas dibagi menjadi 8 bagian. Apa aja itu? Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Jadi menetapkan tujuan yang jelas, yang spesifik, dapat diukur dan dapat dicapai. Yang kedua, memprioritaskan tugas. Jadi memprioritaskan tugas itu membuat daftar prioritas tugas dan fokus pada tugas yang paling penting. Jadi yang ketiga itu manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu menggunakan teknik manajemen waktu seperti Pomodoro untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat itu mengurangi gangguan. Jadi mengurangi gangguan itu mengidentifikasikan dan mengurangi gangguan yang dapat mempengaruhi produktivitas. Yang kelima itu menggunakan teknologi. Jadi menggunakan teknologi itu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keenam itu istirahat yang cukup. Mengambil istirahat yang cukup untuk mengembalikan energi kita dan meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh itu meningkatkan keterampilan. Jadi meningkatkan keterampilan itu dan pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedelapan itu mengurangi produktivitas. Jadi mengukur produktivitas itu secara teratur untuk mengetahui area yang perlu ditingkatkan. Teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas antara lain itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, aplikasi produktivitas. Yang kedua, pengelolaan waktu. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, pengelolaan proyek. Kesimpulannya, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan dapat mencapai dengan mengidentifikasi area perbaikan, mengimplementasikan strategi yang efektif, mengukur kinerja, dan mengadaptasi perubahan untuk menjaga keberlanjutan peningkatan produktivitas. Baik, topik kali ini segitu aja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.